Rusia tertawakan Kanada yang ikut-ikutan mau kirim pasukan bantu Ukraina. Mampukah Eropa hadapi Rusia tanpa Amerika? Ukraina titik perang dunia 3. Sadis, serangan balasan Cina ke Amerika. Presiden Amerika ogah respek sama cara berbusana Zelensky. Trump, kalian semua berpakaian. Halo sahabat pojok, minggu ini kita akan menyajikan berita-berita terupdate, aktual, dan berbagai informasi menarik lainnya selama sepekan. Bersama saya Rosalina di program Resum Pojok Negeri Media. Rusia meledek Kanada yang berjanji akan mengerahkan tentara ke Ukraina, mengikuti langkah negara-negara NATO Eropa. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, sebelumnya mengatakan pemerintahnya terbuka untuk menyumbangkan pasukan yang tergabung dalam koalisi Barat untuk Ukraina. Berikut informasi selengkapnya. Rusia meledek Kanada yang berjanji akan mengerahkan tentara ke Ukraina, mengikuti langkah negara-negara NATO Eropa. Perdana Menteri Kanada, Justin Trudeau, sebelumnya mengatakan pemerintahnya terbuka untuk menyumbangkan pasukan yang tergabung dalam koalisi Barat untuk Ukraina. Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, mengumumkan pembentukan koalisi yang bersedia untuk mendukung Ukraina, termasuk mengerahkan pasukan dan pesawat militer jika gencatan senjata dengan Rusia tercapai. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mencemooh janji Kanada. Dalam sebuah unggahan media sosial pada hari Senin, dia mempertanyakan siapa yang akan melindungi wilayah Kanada dari potensi aneksasi Amerika Serikat dalam skenario seperti itu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah menyarankan agar Kanada bergabung dengan Amerika Serikat, dengan bercanda menyebut Trudeau sebagai gubernur. Komentar Trump dan anggota pemerintahannya yang mempertanyakan status kenegaraan Kanada telah memicu sentimen anti-Amerika di negara yang secara historis selaras dengan tetangga selatannya. Kanada membanggakan komunitas etnis Ukraina yang cukup besar, sebagian karena perannya sebagai tempat perlindungan bagi anggota pasukan anti-Soviet yang melarikan diri ke barat selama Perang Dunia II, termasuk mereka yang bersekutu dengan atau secara langsung melayani Nazi Jerman. Pada tahun 2023, mantan prajurit SS Yaroslav Hunka menerima tepuk tangan meriah di Parlemen Kanada sebelum masa lalunya disorot oleh organisasi pro-Yahudi. Trudeau telah berjanji untuk mengundurkan diri sebagai pemimpin Partai Liberal setelah pemilu yang diharapkan digelar tahun ini. Selama debat publik baru-baru ini, salah satu calon penggantinya, mantan Wakil Perdana Menteri Chrystia Freeland, menganjurkan aliansi dengan negara-negara nuklir Eropa untuk melawan Amerika Serikat, dengan mengklaim bahwa negara tetangga Kanada itu berubah menjadi predator di bawah kepemimpinan Trump. Freeland, seorang yang keras dalam kebijakan luar negeri, juga merupakan cucu dari Michael Komiak, editor Ukraina dari sebuah surat kabar yang dikendalikan Nazi selama Perang Dunia II.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan tidak akan mengerahkan pasukan ke Kiev untuk membantu perang Ukraina melawan Rusia. Dia ingin perang segera diakhiri karena sudah menyedot banyak uang Amerika yang dialirkan ke Kiev sebagai bantuan militer. Berikut informasi selengkapnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengisyaratkan tidak akan mengerahkan pasukan ke Kiev untuk membantu perang Ukraina melawan Rusia. Dia ingin perang segera diakhiri karena sudah menyedot banyak uang Amerika yang dialirkan ke Kiev sebagai bantuan militer. Berbeda halnya dengan negara-negara NATO di Eropa yang tetap ingin mengerahkan pasukan ke Ukraina, meskipun dengan dalih sebagai pasukan penjaga perdamaian. Rusia menentang rencana negara-negara Eropa tersebut, mengancam menjadikannya sebagai target perang. Lantas, mampukah Eropa melawan Rusia dalam perang di Ukraina tanpa dukungan Amerika? Presiden Trump mengatakan dia percaya dengan kemampuan angkatan bersenjata Inggris daripada beberapa jenderal London, atau dalam hal ini banyak pensiunan petinggi militer Inggris. Ketika ditanya pada konferensi persnya dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di Gedung Putih baru-baru ini tentang jaminan keamanan Amerika Serikat untuk Ukraina, Trump berkata, Inggris memiliki tentara yang luar biasa, militer yang luar biasa, dan mereka dapat mengurus diri sendiri. Namun, Presiden Amerika Serikat itu membiarkan pertanyaan menggantung mengenai apakah militer Inggris dapat melawan Rusia. Di depan umum, perwira senior militer Amerika Serikat dengan cepat memuji profesionalisme angkatan bersenjata Inggris. Namun, secara pribadi, mereka seringkali sangat kritis terhadap pemotongan jumlah personel mereka baru-baru ini, terutama pada Angkatan Darat Inggris yang sekarang memiliki lebih dari 70.000 tentara reguler. Terlalu kecil adalah apa yang dikatakan seorang jenderal Amerika Serikat yang sangat senior dalam pengarahan pribadi saat berkunjung ke Inggris. Menurut Institut Studi Strategis Internasional, pengeluaran militer Rusia sekarang lebih tinggi daripada total pengeluaran pertahanan Eropa dalam hal daya beli paritas. Jumlahnya meningkat sebesar 41% dan sekarang setara dengan 6,7% dari PDB. Sebaliknya, Inggris hanya akan menghabiskan 2,5% pada tahun 2027. Komentar Presiden Trump menggarisbawahi kenyataan bahwa dia tidak berencana menempatkan pasukan Amerika di Ukraina untuk mengawasi gencatan senjata. Kehadiran Amerika Serikat akan bersifat ekonomi untuk mengeksploitasi kepentingan pertambangan. Dia bersugesti bahwa hal itu sendiri mungkin menjadi pencegah Rusia untuk menyerang lagi. Namun, bahkan pemerintahannya berpikir harus ada kekuatan keras juga yang disediakan oleh pihak lain. Terserah negara-negara Eropa untuk melakukan itu. Pertanyaannya bukan hanya apakah Eropa memiliki kemauan. Apakah Eropa juga memiliki jumlah pasukan? Jawaban singkatnya adalah tidak. Itulah sebabnya Starmer telah mendesak jaminan keamanan Amerika Serikat tambahan dari militer paling kuat di dunia. Inggris tidak sendirian dalam memangkas angkatan bersenjatanya sebagai tanggapan atas berakhirnya Perang Dingin. Tren di Eropa itu perlahan-lahan berbalik, dengan lebih banyak negara meningkatkan pengeluaran pertahanan.
Namun, Eropa sendiri tidak akan mampu menyediakan pasukan internasional sebanyak 100 hingga 200 ribu orang, yang menurut Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky diperlukan untuk mencegah Rusia menyerang lagi. Sebaliknya, pejabat Barat mengatakan mereka mempertimbangkan pasukan sebanyak 30.000 orang. Jet tempur dan kapal perang Eropa akan membantu memantau wilayah udara dan jalur pelayaran Ukraina. Pasukan itu akan difokuskan untuk memberikan keyakinan di lokasi-lokasi utama, kota-kota, pelabuhan, dan stasiun tenaga nuklir Ukraina. Mereka tidak akan ditempatkan di dekat garis depan saat ini di Ukraina Timur. Jet tempur dan kapal perang Eropa juga akan memantau wilayah udara dan jalur pelayaran Ukraina. Namun, para pejabat Barat yang sama ini mengakui bahwa hal ini tidak akan cukup. Oleh karena itu, muncul seruan untuk dukungan Amerika Serikat untuk memiliki keyakinan bahwa pasukan apapun yang dikerahkan tidak akan ditantang oleh Rusia, dan untuk memberikan keyakinan kepada Starmer bahwa dia dapat mengerahkan pasukan Inggris dengan aman. Para pejabat percaya bahwa paling tidak Amerika Serikat dapat memberikan pengawasan kepada pasukan Eropa manapun dengan elemen komando dan kendali, dan jet tempur Amerika Serikat yang siap merespon dari pangkalan udaranya di Polandia dan Rumania. Eropa tidak dapat menandingi kemampuan pengawasan berbasis ruang angkasa atau pengumpulan intelijen Amerika. Eropa juga dapat setuju untuk terus memasok senjata kepada Ukraina. Meskipun Eropa baru-baru ini menyalip Amerika Serikat dalam hal proporsi senjata barat yang dipasok ke Ukraina, di mana seorang sumber barat mengatakan Amerika Serikat telah menyediakan yang terbaik, seperti rudal jarak jauh dan sistem pertahanan udara. Negara-negara Eropa juga tidak memiliki pendukung yang diperlukan untuk melakukan operasi militer skala besar sendiri. Pasokan senjata barat ke Ukraina bergantung pada logistik Amerika Serikat. Kampanye pengeboman NATO di Libya pada tahun 2011 juga menyoroti kekurangan dengan negara-negara Eropa yang seharusnya memimpin, tetapi masih bergantung pada dukungan Amerika Serikat. Sekutu mengandalkan tanker pengisian bahan bakar Amerika Serikat dan penargetan Amerika Serikat. Tetapi Starmer tampaknya telah meninggalkan Washington tanpa jaminan dukungan militer Amerika Serikat. Berbicara kepada BBC, Sabtu 1 Maret 2023, Menteri Kesehatan Inggris, Wes Streeting, menyarankan bahwa komitmen ulang Donald Trump terhadap pasal 5 NATO, di mana serangan terhadap satu sekutu akan ditafsirkan sebagai serangan terhadap semua, mungkin sudah cukup. Tetapi Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Pete Hegseth, sebelumnya telah menyatakan bahwa setiap pasukan internasional yang dikirim ke Ukraina tidak akan menjadi pasukan NATO atau tercakup dalam perjanjiannya. Saat ini, tidak ada jaminan keamanan gaya NATO seperti itu. Kekuatan tekad Eropa sedang diuji. Starmer yang mengadakan pertemuan para pemimpin Eropa akhir pekan ini akan segera mengetahui apakah kata-kata hangat dari Donald Trump cukup untuk meyakinkan negara lain untuk bergabung dengan Inggris dalam mengerahkan pasukan di daratan Ukraina. Prancis adalah satu-satunya negara besar Eropa lainnya yang sejauh ini tampaknya bersedia melakukan hal yang sama. Beberapa negara Eropa Utara, Denmark,
Swedia, dan negara-negara Baltik bersedia mempertimbangkan komitmen. Tetapi, sekali lagi menginginkan jaminan keamanan Amerika Serikat. Spanyol, Italia, dan Jerman sejauh ini menentang. Starmer mungkin masih percaya bahwa ada ruang untuk negosiasi, bahwa Amerika Serikat mungkin masih bersedia mendukung pasukan Eropa. Tetapi untuk pertanyaan Donald Trump, apakah Inggris dapat menghadapi militer Rusia? Meskipun pasukan Rusia telah dilemahkan, jawabannya adalah tidak. Perang teknologi antara Amerika Serikat dan China terus berlangsung sengit. China akhirnya bersiap untuk meluncurkan serangan balasan berskala besar. Berikut informasi selengkapnya. Perang teknologi antara Amerika Serikat atau AS dan China terus berlangsung sengit. China akhirnya bersiap untuk meluncurkan serangan balasan berskala besar. Wall Street Journal melaporkan pejabat China mulai membangun daftar hitam perusahaan-perusahaan AS yang akan ditargetkan dengan penyelidikan anti-monopoli dan kasus lainnya. Diharapkan upaya itu akan mempengaruhi para eksekutif teknologi yang berada di lingkaran pemerintahan Presiden AS Donald Trump. Sumber dalam yang familiar dengan strategi Beijing mengatakan, tujuan rencana tersebut adalah mengumpulkan sebanyak-banyaknya kartu untuk membantu China dalam bernegosiasi dengan pemerintahan Trump, termasuk soal isu penambahan tarif yang diberlakukan untuk barang-barang impor dari China. Beijing sudah buka-bukaan soal penyelidikan terhadap Nvidia dan Google terkait isu anti-monopoli. Raksasa AS lainnya yang menjadi sasaran adalah Apple, Broadcom, dan Synopsys menurut sumber dalam. Synopsys sedang dalam proses akuisisi bernilai 35 miliar US dollar dan menunggu persetujuan dari Beijing. Dikutip dari Wall Street Journal, Selasa 11 Februari 2025. China membutuhkan beragam daya tawar untuk melawan balik ke AS. Kasus anti-monopoli dianggap paling berguna, kata Tom Nunlis, spesialis kebijakan teknologi berbasis Shanghai dari firma konsultan Trivium China. Kendati demikian, strategi China membawa resiko. Berbeda dengan masa jabatan pemerintahan Trump yang pertama, saat ini banyak perusahaan AS yang enggan membela China. Perusahaan AS takut pembelaan terhadap China akan membawa ancaman nyata. Lebih lanjut, bisa jadi mereka juga makin takut untuk berinvestasi di China. Dalam beberapa tahun terakhir, China dan AS saling membuat daftar hitam yang menyusahkan bisnis perusahaan masing-masing untuk beroperasi di negara lawan. Beberapa saat setelah AS mengumumkan penambahan tarif 10% terhadap barang-barang impor China, Beijing membalas dengan membuka penyelidikan melawan Google. Belum jelas bagaimana ujung dari pertikaian dagang AS dan China. Agaknya untuk waktu yang lama, keduanya masih akan terus menggencarkan upaya melumpuhkan perkembangan teknologi satu sama lain. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mendapat sorotan terkait pakaiannya yang dikenakan selama kunjungan ke Gedung Putih Amerika Serikat. Pasalnya, Zelensky memilih untuk mengenakan seragam kargo ramping serba hitam dan sepatu bot tempur.
Tampak Donald Trump juga memberikan komentar terkait pakaian Zelensky saat kedatangannya. Berikut informasi selengkapnya. Begitu Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky keluar dari iring-iringan mobil di West Wing, Presiden Donald Trump segera menggali pakaiannya. Dilengkapi dengan kaos hitam yang menampilkan trisula Ukraina bersulam, celana panjang hitam, dan sepatu bot. Ia secara substansial berpakaian dalam, berbandingan dengan Trump yang mengenakan setelan dan dasi. Semuanya dengan cepat turun dari sana. Setelah perdebatan panas di Oval Office, Zelensky kemudian akan pergi tanpa menandatangani kesepakatan kemitraan ekonomi yang telah ia tempuh 5.000 mil untuk disegel. Zelensky yang negaranya diserang oleh Rusia 3 tahun lalu telah menjadi seorang penjahit casual yang dikenal. Dia sendiri menyukai crew neck hijau zaitun dengan celana kargo dan sepatu bot tempur, sebuah sinyal kepada dunia bahwa negaranya masih berperang. Pada bulan Desember, ia mengenakan pakaian serupa untuk upacara pembukaan kembali Katedral Notre Dame di Paris, serta untuk pertemuannya dengan Presiden terpilih Trump dan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Istana Elysee. Selama Zelensky bersama Trump di Oval Office, Brian Glenn, koresponden Gedung Putih untuk jaringan pro-Trump Real America Voice, bertanya kepada Zelensky, mengapa ia tidak mengenakan setelan saat mengunjungi kantor tingkat tertinggi di negara tersebut. Zelensky mengatakan dia akan memakai kostum setelah perang selesai. Kostium adalah kata Ukraina untuk setelan. Kemudian ia mengatakan kepada wartawan, "Mungkin aku akan memakai sesuatu seperti milikmu atau sesuatu yang lebih baik," menimbulkan tawa. Seorang koresponden untuk TASS, sebuah organisasi media negara Rusia, juga merupakan bagian dari pool wartawan yang diberikan akses ke Oval Office pada hari Jumat untuk meliput duduk, bahkan ketika AP dan Reuters dilarang dari pertemuan tingkat tinggi. Gedung Putih baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka sekarang akan mengontrol akses media ke presiden. Daripada tradisi lama puluhan tahun dari koalisi kantor berita yang menentukan siapa yang akan meliput presiden. Beberapa menit kemudian, pertemuan itu berubah menjadi pertandingan berteriak antara Wakil Presiden J.D. Vance, Trump, dan Zelensky. Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat mengatakan Zelensky tidak berterima kasih atas dukungan Amerika untuk Ukraina. Percakapan itu menjadi sangat didakwa ketika Trump mengatakan Presiden Ukraina memperpanjang perang sementara berada dalam posisi diplomatik yang lemah dan menggunakan sumber daya Amerika.
Segera setelah itu, makan siang yang direncanakan dan pertemuan bilateral dibatalkan, dan Zelensky terlihat meninggalkan Gedung Putih. Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan kepada USA Today bahwa Zelensky diminta untuk pergi. Kesepakatan yang dia datangi untuk menandatangani memberi Amerika akses ke tanah jarang di negaranya ditinggalkan di atas meja. Trump telah menuntut akses ke mineral langka sebagai kompensasi untuk miliaran dolar yang telah dialokasikan Kongres untuk dukungan militer Amerika dan bantuan. Zelensky bersikeras datang ke Washington untuk menandatangani perjanjian, berharap untuk menggunakan kesempatan untuk mendorong Trump untuk berkomitmen pada dukungan militer di masa depan. Trump mengatakan kepada wartawan bahwa dia tidak tertarik untuk berbicara dengan Zelensky lagi, kecuali pemimpin Ukraina itu siap untuk mengakhiri pertumpahan darah. Senator Amerika Serikat Adam Schiff atau The Caliph mengkritik tampilan memalukan Trump dalam sebuah video yang diposting di YouTube. Senator Chris Van Hollen, DMD, menyebutnya sebagai spektakel yang harus mempermalukan setiap orang Amerika. Zelensky mengatakan dalam sebuah wawancara Fox News, Jumat, bahwa ia datang ke Amerika Serikat karena ia menginginkan perdamaian juga. Didorong berulang kali oleh pembawa acara Bret Baier, Zelensky berterima kasih kepada orang Amerika atas dukungan mereka, tetapi menolak untuk meminta maaf. Negara-negara Eropa melompat untuk membela Zelensky dan Ukraina beberapa jam setelah pertengkaran, dan Zelensky menerima sambutan yang berbeda Sabtu di Inggris. Itu tadi berita terhangat selama sepekan ini. Nantikan berita lainnya di web kami di pojoknegeri.com dan di channel YouTube Pojok Negeri Media. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di Resum pekan depan.